Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Amanda Putri dari kelas Bimbingan dan Konseling Palembang 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, konsep dasar gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri, agar hasil belajar bisa maksimal. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya, baik bentuk, fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku, dan sifat yang sama, walaupun kembar sekalipun. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajarnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi gaya belajar yaitu faktor fisik, faktor emosional, faktor sosiologis, dan faktor lingkungan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi gaya belajar siswa di dalam kelas yaitu suasana di kelas waktu belajar maupun dari guru yang belajar di kelas, baik itu strategi yang digunakan ataupun media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Materi yang kedua, macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini yaitu kemampuan belajar dengan cara melihat. Digunakan pada orang indera ya penglihatan yang tajam dan teliti. Ciri-cirinya bisa mengingat dengan lebih cepat dengan melihat, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik, memiliki hobi membaca, belajar dengan cara melihat dan mengamati pengajar. Anak dengan gaya belajar visual menyukai percobaan metode pengajaran yang tepat, yaitu metode mind mapping, video ilustrasi, alat tulis berwarna, pengajaran menggunakan bentuk. Yang kedua, gaya belajar auditori, yaitu kemampuan belajar dengan cara mendengarkan. Ciri-cirinya memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan, suka bercerita dan berdiskusi, tidak mampu berkonsentrasi jika belajar suasananya berisik. Orang dengan gaya belajar ini cenderung tidak suka membaca petunjuk dan lebih suka langsung bertanya untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang tepat yaitu dengan musik, menggunakan media auditori, berdiskusi, bercerita di depan kelas. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Ciri-cirinya ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Anak yang aktif dan banyak bergerak. Menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Orang yang belajar dengan gaya kinestetik ini cenderung tidak bisa diam. Metode belajar yang bisa diterapkan yaitu dengan menggerakkan jari, mengunyah permen karet, mengeksplorasi lingkungan dengan berjalan-jalan, drama, menari, praktik skill, atau memainkan alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Egya dari kelas Palembang Pendidikan Bimbingan dan Konseling tahun angkatan 2020 akan melanjutkan materi macam-macam gaya belajar yang sudah dijelaskan oleh Dita Amanda Putri.
Yang keempat, gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengerti hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Ciri-ciri belajar global: 1. Bisa melakukan banyak tugas sekaligus. 2. Mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik. 3. Sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. 4. Mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Kelima, gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu, secara terperinci, spesifik dan teratur, mengerjakan sesuatu hal secara bertahap dan urut. Ciri-ciri gaya belajar analitik: 1. Berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Kedua, berpikir secara logis. Ketiga, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Keempat, cara belajar konsisten dan menetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajar. Untuk dapat memfasilitasi perbedaan tersebut, guru dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut. 1. Mengenali berbagai karakteristik kecerdasan dan gaya belajar siswa. Untuk dapat mengenali karakteristik dan kecerdasan siswa, guru dapat menggunakan berbagai metode, seperti meminta setiap siswa mengisi angket mengenai gaya belajar. Guru juga dapat melakukan wawancara langsung kepada siswa untuk dapat mengetahui gaya belajarnya. Guru juga melakukan pengamatan saat di kelas siswa pun dilakukan bersama guru kelas, dan guru juga dapat mewawancarai orang tua seputar kegiatan di rumah atau minat bakat siswa tersebut. Kedua, membentuk pembelajaran yang kreatif. Saat ini guru dituntut untuk mengajar lebih kreatif dan tidak membosankan. Untuk menciptakan hal tersebut, guru harus pandai berinovasi dalam penggunaan metode yang tepat dalam pembelajaran. Pembelajaran yang kreatif di sini merupakan suatu kegiatan kreatif dalam mendesain dan mengkoordinasikan lingkungan anak-anak untuk belajar. Ketiga, menganekaragamkan lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan sarana belajar yang cukup mempengaruhi proses belajar. Untuk itu, perbedaan individu dapat memfasilitasi, maka perlu menganekaragamkan lingkungan fisik. Menganekaragaman lingkungan fisik di sini adalah dengan mengatur sedemikian rupa lingkungan secara fisik tempat siswa belajar agar semua gaya belajar dapat terfasilitasi dengan baik. Keempat, menganekaragamkan sumber belajar. Seorang siswa mungkin butuh waktu lama untuk membaca buku, dengan mungkin akan lebih mudah memahami jika informasi itu disajikan dengan melalui bentuk video. Untuk itu, agar dapat memfasilitasi gaya belajar yang beragam, dapat menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam, baik tidak hanya menggunakan buku pegangan. Ada banyak sekali sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Baiklah, saya akhiri video materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.